Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, dokumentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Konten saya ini konten prediksi. Buat kalian yang tidak menyukai prediksi, bisa diabaikan konten saya ini, dilewati saja. Dan buat kalian yang ingin menonton, sikapi dengan bijaksana, ambil sisi positifnya saja. Di sini hari ini akan saya prediksi tentang Haris Frisa dengan Hafiza, permintaan dari sahabat kalian di YouTube untuk memprediksi bagaimanakah kedekatan mereka berdua saat ini dan kedepannya. Saya kocok dulu ya guys. Ini saja. Haris Frisa dengan Hafiza. Kedekatan saat ini dulu, terus kedekatan kedepannya, prospek kedepannya seperti apa. Ada simbol perseverance, ketekunan. Kemudian ada simbol fakait, tatapan mata atau pertemuan. Kemudian ada simbol ini persepsi, pemikiran. Ada simbol ini abundance ini keberkahan, bisa keberkahan karena cinta yang besar atau keberkahan dalam hal materi. Nanti kita lihat dari kartu berikutnya aja. Kemudian di sini ada simbol joy, kesenangan. Ini pakai kartu satunya lagi ya. Di kartu ini ada simbol-simbol apakah yang akan keluar untuk kedekatan mereka berdua saat ini. Ada simbol insting, naluri. Ada simbol vulnerability, masih rapuh ya, masih belum kuat hubungannya. Kemudian ada simbol ini, simbol kreasi, usaha. Ada simbol ini solitude, kesendirian, ini yang kurang bagus. Kemudian ada simbol ini ebb and flow, pasang surut hubungan. Kemudian dari kartu ini bagaimanakah kedekatan mereka berdua. Kita ambil dari 3 kartu yang beda sehingga bisa melengkapi untuk cross checknya juga ya guys. Ada simbol keseimbangan. Kemudian kartu yang kedua ada simbol seorang ratu bawa koin. Kalau cinta ya ungkapkan, jangan dipendam saja, semacam itu. Kartu yang ketiga sukacita, ini bagus ya. Sukacita ini sama dengan joy, kesenangan. Kemudian kartu yang ini tonggak awal. Kartu yang kelima, tapi ada simbol hermit, pencerahan. Jadi seperti ini guys. Dari kartu pertama ini ada simbol perseverance, ketekunan, kegigihan. Terus ada simbol pertemuan, fakait, tatapan mata. Jadi ada pertemuan di antara mereka berdua. Kemudian ada persepsi, pemikiran, abundance, keberlimpahan. Juga ada kesenangan. Jadi dari kartu baris yang pertama ini tidak ada satupun kartu yang negatif untuk mereka berdua. Tapi di sini ada simbol ini. Simbol abundance. Abundance ini keberkahan. Bisa jadi keberkahan dalam cinta yang begitu besar, bisa jadi keberkahan dalam materi. Bisa diartikan mereka berdua ini ada rasa suka yang begitu besar. Apalagi di sini ada simbol abundance dan joy, kesenangan, sukacita dikarenakan keberkahan dalam hal cinta. Apalagi di sini juga ada simbol ketekunan, ada simbol pertemuan, dan ada simbol pemikiran ke arah hubungan yang lebih menyenangkan ya. Dari kartu baris pertama ini bisa disimpulkan seperti itu. Terus dari kartu baris kedua di sini ada insting, dengarkan suara hati. Ya, dengan dengarkan suara hati. Kemudian ada simbol vulnerability,
hubungan yang masih rapuh, masih perlu dikuatkan. Kemudian di sini ada simbol kreasi, usaha-usaha menuju hubungan yang lebih baik tentunya. Tapi pada akhirnya di sini ada simbol solitude, kesendirian, guys. Kesendirian dan ada hubungan yang ebb and flow, hubungan yang naik turun, pasang surut. Jadi bisa dikatakan mereka berdua ini memang ada kenyamanan kalau bersama. Di sini ada simbol joy. Joy itu kesenangan. Tapi kalau menjalin sebuah hubungan yang lebih serius bisa dikatakan mereka ini masih rapuh. Ya, masih rapuh. Bisa dikatakan mereka kan masih muda, jadi pemikirannya masih naik turun, masih berubah-ubah. Makanya itu di sini ada simbol vulnerability, hubungan yang masih rapuh. Makanya itu dengarkan suara hati, ya. Sekalipun untuk saat ini mereka nyaman bersama, tapi untuk menjalin sebuah hubungan yang serius atau hubungan yang ke arah misalnya pernikahan dan lain sebagainya harus dipikirkan ulang dari kartu baris pertama, kedua ini. Terus kartu baris ketiga ini artinya bagaimana? Ada simbol neraca, keseimbangan, yang artinya bisa dikatakan mereka berdua ini memang ada semacam perasaan suka, tapi perasaan suka ini berimbang, bisa dikatakan belum menjurus ke arah serius. Berimbang bisa dikatakan sebagai teman untuk saat ini, tapi perasaan suka itu mulai muncul, mulai timbul karena mungkin sering bersama dan lain sebagainya yang dilambangkan ini. Seorang ratu membawa koin. Seorang ratu ini bisa diartikan kalau kamu menyukai seseorang, ungkapkan perasaanmu, jangan dipendam saja, tunjukkan, explore perasaanmu, keluarkan, ya. Dan di sini ada simbol sukacita, merayakan. Merayakan ini bisa dikatakan mungkin mereka jadian atau mungkin mereka ada hubungan yang lebih dekat lagi, lebih dari pertemanan, bisa jadi seperti itu. Karena di simbol ini, karena ada simbol merayakan, bersulang bersama-sama. Apalagi di sini ada simbol tongkat, mengawali sebuah hubungan, bisa jadi seperti itu. Tapi di sini ada simbol hermit. Simbol hermit ini sama dengan simbol insting, naluri. Pertimbangkan semuanya itu baik-baik. Nah, kalau mungkin sekedar berpacaran juga nggak masalah. Tapi kalau untuk hubungan yang lebih serius, pertimbangkan baik-baik karena hubungan ini masih bisa naik turun, ya. Masih bisa naik turun ke depannya dan masih rapuh. Jadi bisa sewaktu-waktu menghadapi ombak yang begitu besar, akan bisa dikatakan keteteran. Jadi pertimbangkan sekali lagi jika menjalin hubungan yang ke arah lebih serius daripada hubungan semacam kekasih, karena yang namanya orang berpacaran kan kadang-kadang tujuannya ke pernikahan, ya. Kalau di sini kalau ke arah pernikahan masih rapuh hubungannya, perlu dikuatkan lagi. Apalagi nanti hubungan ini bisa naik turun dan di sini ada simbol solitude, kesendirian. Nah, ini kurang bagus. Yang bisa diartikan jika mereka tidak mampu menghadapi ombak-ombak di proses hubungan nanti, bisa putus sewaktu-waktu, kembali lagi kepada kesendiriannya masing-masing, ya. Akan saya prediksi untuk proses kedepannya, nasib kedepannya mereka berdua ini, akankah bisa ke arah pernikahan ataukah kandas, dikarenakan tadi kan kartunya seperti itu, masih rapuh hubungannya, naik turun kondisinya dan perlu penguatan. Akan saya ambil dari kartu ini, ya. Untuk kedepannya hubungan mereka berdua bisakah ke arah pernikahan? Satu, di sini ada simbol Nine of Cups, kemampuan untuk bisa mewujudkan, karena mereka mempunyai perasaan yang sangat besar, perasaan cinta yang begitu besar. Kartu yang nomor ini, tapi di sini di ujung nanti, di prosesnya nanti ada semacam ketidakcocokan, ada semacam perselisihan, walaupun pada awalnya saling mencintai. Kemudian di sini ada simbol penderitaan. Di sini ada simbol berusaha untuk move on. Kemudian di sini ada simbol hubungan yang lamban.
Jadi guys, untuk ke arah pernikahan agak-agak sulit ya, sekalipun mereka mungkin bisa dikatakan saling ketertarikan, saling mencintai. Tapi pada akhirnya nanti ada sebuah masalah yang dilambangkan ini, orang berantem ini adanya sebuah masalah yang bisa membuat hubungan mereka ini bisa menjadi kandas. Makanya di sini ada simbol keluar dari permasalahan yang ada, memecahkan permasalahan yang ada untuk menggapai sebuah ketenangan, kebahagiaan. Dan ini ada simbol berusaha move on dari apa yang sudah terjadi, dan pada akhirnya hubungan kedekatan mereka prosesnya berjalan lamban. Nah, dari sesi pertama tadi bisa diartikan yang baris pertama, kedua, dan ketiga tadi itu merupakan proses dari kedekatan mereka berdua yang berusaha untuk bisa dekat, tapi akan menghadapi benturan-benturan yang membuat hubungan mereka bisa kandas sewaktu-waktu jika mereka kurang gigih memperjuangkan hubungan mereka berdua. Yang namanya prediksi ini masih memperkirakan. Prediksi ini jadikan semacam mawas diri, pageran-pageran. Jika sudah terprediksi seperti ini akan adanya sebuah masalah dalam hal percintaan, tentunya harus bisa dengan Hafizah kalau memang saling mencintai, perkuat rasa cintanya, saling pengertian, saling setia. Semoga saja hal-hal buruk ini tidak sampai terjadi di dalam hubungan mereka berdua. Itulah sisi dari positifnya tarot reading. Jadi kita bisa memprediksi, mengetahui walaupun masih perkiraan kedepannya seperti apa kondisi kehidupan kita, sehingga dari dini sudah mempersiapkan diri gimana caranya agar tidak sampai kejadian yang seperti itu ya guys. Jadi seperti itu teman-teman untuk prediksi Haris Friza dengan Hafizah. Sukses selalu untuk mereka berdua, dan semoga bisa menghindari hal-hal yang buruk yang terprediksi. Kita aminkan yang baik-baik, yang buruk-buruk dijadikan kewaspadaan. Lain waktu kita sama lagi dengan prediksi berita viral yang lain.